Kenapa harus ada Bawaslu kan gitu untuk mengawasi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demokrasi dimanapun Anda berada. Kurang lebih hampir 1 tahun, jadi 1 tahun konten ini baru timbul lagi. Karena memang saya dalam mencari konten agak kesusahan. Tetapi alhamdulillah nih ada teman-teman dari SKPP Bangka Belitung. Ya bisa dikatakan Bangka Belitung karena mereka mewakili SKPP dari kabupaten kota masing-masing gitu. Ya. Nah ini backgroundnya semuanya mahasiswa atau gimana? SKPP itu syaratnya apa? Pemuda sih syaratnya. Syaratnya pemuda. Artinya ada umur enggak? Ada 30 minimalnya 17 tahun. Minimal 17, maksimal sampai 30. Oh sampai 30. Artinya ya mau kuliah atau enggak, yang penting dia sudah berumur 17 ya. sampai 30 gitu ya. SKPP kepanjangan apa? Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, ada yang bisa menjelaskan kira-kira bahasa mudahnya untuk mengenal SKPP ini apa gitu? Karena dari kepanjangannya aja teman-teman di rumah mungkin agak bingung juga itu. SKPP ini simpelnya apa? Dia sekolah itu. Berarti ada dasar. Sekarang ini menengah. Artinya kayak SD itu ya. Ya. Jadi lulus SD, kemudian sekarang SMP gitu. Berarti ada SMA. Ada SMA nanti. Oh, SMA-nya di Bangka Belitung? Enggak. Enggak, di luar. Di luar ya? Semuanya pergi enggak? Enggak. Diseleksi? Seleksi. Oh, gitu. Jadi sekolah SKPP ini punyanya Bawaslu gitu. Kemudian mengajak kawan-kawan semua untuk apa ya, semacam mempelajari gitu ya tentang pengawasan. Nah, pertanyaan dari saya, pelatihan kemarin sudah dapat apa aja? Untuk kita dalam wawasan, terutama pada pengetahuan pemilu gitu ya. Ya. Nah, yang kalian pelajari di SKPP itu kan terkait demokrasi nih, masalah pemilu maupun masalah pilkada. Coba saya ingin menanyakan, kira-kira demokrasi di Indonesia ini sudah sejauh mana? Udah bagus belum gitu? Tentu belum. Karena kalau belum, udah ya? bagus, kita nggak mungkin akan ada pelatihannya namanya pengawasan partisipatif, gitu. tidak mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti pendidikan tentang pengawasan pemilu. Karena apa? Kalau dia udah bagus, ya untuk apa dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu? Maka dari itu kami support kegiatan Bawaslu RI itu berminat untuk memajukan lah istilahnya ataupun memperbagus untuk proses demokrasi kita dengan apa adanya ini SKPP ya tentu bisa membangun ataupun membuat demokrasi kita menuju lebih baik lagi. Menurut kalian pemuda sekarang ini skeptis nggak ataupun pesimis nggak terhadap demokrasi di Indonesia? Dari kalian kan sering main ke atau kumpul-kumpul nih sama teman-teman gitu. Kalau dari pandangan saya mengenai pemuda saat ini, memang masih ada sebagian yang masih pesimis tentang demokrasi Indonesia. Tapi untuk mengubah stigma itu, kita harus memulai dari diri kita sendiri, dan kita harus bisa menyebarkan virus yang optimis. Virus optimis nih ya. Virus optimis kepada kawan-kawan, terkhususnya dalam komunitas kita seperti itu. Nah mereka itu skeptis itu atau pesimis itu karena apa? Mereka pesimis itu karena kejadian-kejadian yang sudah mereka lihat sebelumnya. Para tokoh-tokoh kita yang di atas sana itu banyak melanggar kayak gitu. Oh, gitu. Jadi memberikan contoh yang salah kepada anak muda sehingga mereka sudah kurang percaya kepada tokoh-tokoh kita yang di atas seperti itu. Karena proses keterpilihannya dia maksudnya kawan-kawan sering masih melihat gitu ya, ada pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah, untuk posisi Bawaslu sendiri, kawan-kawan SKPP melihat sudah sejauh mana sih yang dilakukan oleh Bawaslu itu di dalam kayak model buat gini lah gitu guys, bentuk SKPP itu sudah sejauh mana kalau kawan-kawan melihatnya? Apakah Bawaslu masih berdiam diri gitu atau gimana gitu kalau kalian melihatnya? Kalau kami melihatnya, tentu Bawaslu nggak berdiam diri, Cuman kalau kita lihat lagi ke depannya, memang ada kelemahan dari Bawaslu sendiri ya, sesuai dengan disampaikan ketua itu SDM-nya kan, sumber dayanya, sumber daya manusianya. Karena apa? Karena mengawasi seluruh Indonesia ini ya kan, orangnya berapa sih di provinsi cuma berapa komisionernya ya kan, di kabupaten cuma berapa.
Ya, makanya itu untuk meningkatkan itu tadi, ya meningkatkan daya partisipatif masyarakatnya tadi kan, Oh gitu. dan khususnya pemuda ya, kami sebagai pemuda untuk janganlah bersifat apatis gitu ya, tidak peduli dengan yang namanya kepemiluan ya. Terus berharap juga kepada pemuda jangan hanya memprotesnya seperti kan sekarang kalau bisa diviralin hanya di TikTok saja ya kan. Ya. Ya, mari kita ikut sama-sama gitu kan membangun bangsa ini tentunya ya kan, ikut berpartisipatif dalam hal pengawasan yang ya gitulah, kita mencari, mengedukasi gitu kan. Nah ini SKPP ini harapannya maksudnya teman-teman sesudah menjadi alumni ya, atau sudah selesai di dalam pembelajaran SKPP ini kedepannya mau kemana nih rencananya? Ada misalnya mau jadi penyelenggara kah, atau mau buat kegiatan kah gitu? Tapi langkah awal itu ya kita harus terlibat dulu, bantu Terlibat dulu. Bawaslu yang mana kita sudah mendapatkan materi beberapa hari yang sebelum ini. Ya setidaknya kita harus menyebarkan virus semangat tadi yang disampaikan kawan tadi kepada masyarakat bahwa demokrasi ini harus segera direnovasi, Bang. Nah renovasi seperti apa nih kalau menurut kawan-kawan nih? Artinya kan kalau kita berbicara renovasi ada yang belum baik ini. Ya betul, Bang. Kalau kita berbicara demokrasi sudah betul, saya pikir Indonesia masih jauh, Bang. Masih jauh. Masih jauh karena memang dari hukum, kebijakan, ketika memang Indonesia ini sudah bersih, sudah bagus demokrasinya, ya jelas kata kawan tadi tidak ada lagi penyelenggara ini seperti itu. Oh iya, artinya kalau seandainya pemilu ataupun pilkada itu sudah baik, seharusnya kenapa harus ada Bawaslu kan gitu untuk mengawasi kan? Karena memang katanya di tahun 55 itu justru Bawaslunya tidak ada, tetapi pilkadanya atau pemilunya itu baik gitu ya. Nah untuk pembelajaran di SKPP makanya sudah puas belum? Ya, mengenai pelajaran sih Bang, kalau dari SKPP ya sudah luar biasa Bang. Soalnya kita mendatangkan orang-orang yang contoh saja yang dari Bawaslu RI-nya sendiri Bang, turun langsung untuk mengajar kami Bang di sini. Dapat nggak ilmunya? Maksudnya nyambung nggak dengan apa yang diinginkan oleh kalian sebagai pemuda nih? Ya nyambung Bang, karena di sini ya kami datang ke SKPP ini kan ya sebagai pengawas ya Bang. Dan mereka sebagai kader maksudnya. Iya, sebagai kader pengawas ya. ya. Dan materi dari mereka itu kan dikhususkan langsung dari RI langsung itu Bang. Itu kan materi-materi yang luar biasa Bang. Mereka sudah berpengalaman lah di bidang pengawasan kan, dan diterapkan ke kami. Cuman kami sebagai kader ini kan karena dengan SDM yang mumpuni dan kita punya juga sisi menanya kan Bang, bagian kalau kita tidak paham atau apapun gitu Bang. Oh, jadi intinya kawan-kawan juga penasaran dengan kepemiluan atau demokrasi. Kemudian dengan adanya SKPP ini menjadi ruang bagi kawan-kawan untuk memperbanyak ilmu gitu ya. Iya, menggali potensi lah ya Bang. Menggali potensi. Ini kedepannya ada nggak berusaha untuk menggantikan pengawas-pengawas ataupun komisioner yang ada sekarang gitu? Kalau dari saya, Bang. Kalau dari saya tentu ada ya Bang. Karena saya mengikuti SKPP ini memang udah jauh-jauh saya pertimbangkan. Karena saya udah mau kemarin ya saya ikut CPNS Bawaslu kebetulan. Kenapa saya ikut CPNS Bawaslu? Karena saya ingin memahami sebenarnya. Berharap jika lulus SKB saya udah dapat materinya dari SKPP ini ya kan. Iya benar. Dari SKPP ini. Makanya itu kenapa saya ingin jadi penyelenggara pemilu. Ada baik, keinginan. ya penyelenggara kan banyak nih, bisa KPU ya, maksudnya Bawaslu, bisa Bawaslu gitu ya. Jadi keinginan tuh memang ternyata mudah-mudahan dari SKPP ini gitu ya. Nah, kalau untuk memberikan edukasi ke peserta ini apa saja di belajar SKPP kita? Calon ya. Kemudian ada partai politik tuh. Nah, kedepannya ada upaya nggak dari teman-teman SKPP untuk mengedukasi nih kepada kawan-kawan kita di partai politik ataupun peserta nantinya? Wajib sebenarnya Pak. Yes. Wajib, karena memang ya mereka aktornya. Nah, gini, saya tertariknya kata-kata wajib. Kewajiban untuk edukasi ini di Bawaslu aja ataupun semuanya sebenarnya kalau kalian memandangnya? Semuanya Bang. Semuanya ya? Semuanya. Politik itu secara umum kalau partai biasanya. Oh gitu ya. Berbeda dengan Bawaslu itu sendiri gitu. Oke. Kawan-kawan lain nih, kalau teman-teman SKPP nih, kan biasanya kan bercerita nih, atau saling menginformasikan bahwa saya lagi ikut SKPP atau apa, ada nggak yang tertarik gitu, atau memang kalian ikut SKPP ya ikut sajalah, kami nggak mau gitu, ada nggak yang seperti itu kalian temukan di lapangan gitu? Orang yang menanyakan tentang SKPP mungkin ada Bang. Ada ya? Mereka juga
mau ikut itu kan, tapi tidak terpilih. Oh, maksudnya ini diseleksi ya? Iya, diseleksi Bang. Oh. Dari tahapan tingkat dasar, dia menengah sampai nasional. Oh, jadi kayak model tes PNS juga gitu ikutnya. Ya kurang lebih lah ya, cuma tingkatnya tingkat ini. Pak, dites juga gitu ya? Itu juga, Bang. Oh. Jadi memang ternyata ada juga yang mau ikut gitu. Iya, ada. Tetapi karena prosesnya juga proses kayak semacam seleksi juga ya. Iya, Artinya teman-teman di sini orang-orang yang sudah diseleksi gitu. iya, diseleksi Bang. Oke ya, alhamdulillah atau bagus juga kita kalau melewati proses seleksi gitu ya. Iya. Dan ini terakhir nih podcast kita, harapan nih. Saya ingin menanyakan kepada perempuan dulu, harapannya untuk masalah politik di Indonesia bagi perempuan itu seperti apa di dalam benaknya? Ya kalau kami sebagai perempuan sih pengen adanya keadilan sih, Kak. Pengen adil dalam artian apa nih? Adil secara. Ini yang cowok sudah adil belum sama cewek? Iya, karena sekarang kan banyak juga wanita-wanita yang berpendidikan. Jadi kami juga perlu posisi yang sama dengan laki-laki gitu. Baik itu di rumah ataupun di pekerjaan-pekerjaan. Karena sekarang ini termasuk banyak, hak untuk masalah hak politik gitu ya? hak politik juga. Karena kan wanita itu juga boleh berapresiasi kepada politik kayak ini, kayak gitu. Jangan walaupun dia wanita, jangan diremehkan kayak gitu. Karena kan banyak sekarang ini orang-orang meremehkan wanita gitu. Oh enggak. Sebenarnya enggak juga, karena di Jakarta itu wanita itu kadang nyupir busway, Yang pria terkadang dia menjadi koki ataupun ini, gitu ya. Posisi ya. Sekarang malah sudah tukar posisi, bukan ya? Emansipasi wanitanya sebenarnya udah mulai terkikis gitu ya. Cuman sekarang wanitanya aja sebagian pemuda-pemuda wanita itu kurang sadar gitu. Oh, gitu. Mereka lebih kayak ke zaman-zaman dulu sih lebih banyaknya. Kecuali wanita-wanita yang emang aktif di organisasi, mereka mau berkembang. Sedangkan wanita-wanita yang di rumah, yang pasif, itu hanya menikmati aja gitu. Nggak mengikuti perkembangan secara demokrasinya. Gitu. Mereka hanya mengikuti kayak tren-tren sekarang kayak gitu. Oke, ini untuk yang cowok nih. Yang cowok kira-kira harapan untuk demokrasi, ya kita nggak usah jauh lah di Indonesia. Di daerah Bangka Belitung sendiri harapannya apa gitu? Silakan. Harapan sih sangat berat untuk para aktor politik gitu ya. Ya, tapi kalau saya bisa berharap, kalau saya bisa berharap kepada aktor politik, marilah memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat seperti itu. Gitu ya. Jangan berikan pendidikan yang kotor kepada masyarakat. Jangan mementingkan diri sendiri atau partainya sendiri. Biarlah yang pertama harapan saya mensukseskan janji-janji politiknya saja, itu saja yang harapan saya. Oh gitu ya, artinya yang namanya money politik itu sebenarnya tidak usah lah gitu ya. Toh masyarakat juga bisa memilih lah. Kalau kita punya program bagus tanpa memberikan uang, money politik ya. Tanpa memberikan money politik sebenarnya dia juga sudah dipilih kalau dia punya program visi misinya ya gitu ya. Dan memang kawan-kawan SKPP ini saya juga salut, mereka juga sudah berpikiran bahwa demokrasi kita memang sekarang ini memang tidak baik-baik saja gitu ya. Dikatakan baik ya belum. Tetapi mereka juga mempunyai harapan bagaimana demokrasi di Indonesia ataupun di daerah mereka sendiri itu secara waktu mengalami perbaikan gitu ya. Dan harapannya nanti Bawaslu juga ujung-ujungnya tidak ada lagi. Karena apa? Pemilunya sudah baik dan tidak perlu diawasi lagi gitu ya. Nah, podcast demokrasi demikian bincang-bincang saya dengan kader SKPP tingkat menengah tahun 2021 ya. Sudah selesai, ini dikatakan alumni lah ya. Alumni SKPP 2021 dan mudah-mudahan ke depan ada lagi biasanya SKPP tingkat berikutnya. Semoga ya. Karena kita harapannya juga dari pemuda-pemuda inilah sebagai pengganti teman-teman kita ataupun pengawas-pengawas yang sudah berumur gitu ya. Oke, untuk terakhir kali saya minta salam Bawaslu bersama rakyat. Awasi pemilu bersama Bawaslu. Oke, salam Bawaslu bersama rakyat. Awasi pemilu bersama Bawaslu. Tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih.